Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmi, NIM 12010324789, kelas Manajemen Pendidikan Islam 3G, mata kuliah Bahasa Indonesia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Menurut Bachmann 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di daerah masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. 1. Faktor budaya. Nah, setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. 2. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. 3. Faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah permukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman, di samping perbedaan cara penyampaiannya atau logat bahasanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam ragam bahasa. A. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi, dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ragam lisan. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal, seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Nah, contoh ragam lisan, yakni meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. 2. Ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Nah, contoh ragam lisan yakni meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. B. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturan, dibagi menjadi 4, yaitu 1. Ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam penghafalan B pada posisi awal nama-nama kota,
seperti Bandung, Banyuwangi, atau realisasi penghafalan kata seperti pendidikan, tabraan. Logat Indonesia orang Bali dan Jawa, yakni pada penghafalan bunyi T dan D-nya. Ciri-ciri khas yang meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun akses yang berbeda-beda. 2. Ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam penghafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Seperti contoh, tidak terpelajar menjadi terpelajar, video menjadi video, film menjadi film, kompleks menjadi kompleks, fajar menjadi fajar, dan vitamin menjadi vitamin. 3. Ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Ciri-ciri ragam bahasa resmi yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. 4. Ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. C. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. 1. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. 2. Ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. 3. Ragam jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk oleh spesifikasi materi yang disampaikannya. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Dalam hal ini termasuk media massa audio atau radio, audio visual atau televisi, dan multimedia atau internet. 4. Ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, peristiwa dan hayalan dengan bentuk istimewa. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian di samping sebagai alat komunikasi. 5. Ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Baiklah, sekian materi ragam bahasa dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.